Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap hari ini Bapak, Ibu, Saudara di dalam kondisi keadaan yang diberkati Tuhan. Mari hari ini kita awali hidup kita dengan kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersuka cita sebab kami tahu kami berada saat ini bukan karena kami ada seperti biasanya, tapi kami tahu kami ada bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah hari ini tetap terus kami mengandalkan Tuhan, berpegang dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan bersama dengan kami, menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar hari ini, itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari biarlah hari ini kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan pada hari ini saya akan memberikan judul untuk saat teduh kita adalah apakah Anda siap? Sekali lagi, judulnya adalah apakah Anda siap? Mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan meneguhkan saat teduh kita pada hari ini di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah wajar jika dalam kehidupan kita mengharapkan masa depan yang baik. Suatu hal yang kita harapkan bahwa di tahun ini ada suatu kehidupan atau kita memiliki hal-hal yang baik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan setiap kali kita masuk pada tahun yang baru, dan hari ini kita baru melewati beberapa hari di tahun yang baru. Kita masih berada di bulan Januari ini. Dan hal itu yang sama di mana kita mengharapkan di tahun ini adalah tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu. Itu yang kita harapkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak kali, dan saya percaya teman Bapak, Ibu, Saudara sudah banyak mendengar khotbah di mana khotbah itu menguatkan untuk di tahun yang baru ini. Bahkan kita mendengar khotbah di tahun yang baru ini di mana khotbah itu memberikan, di mana isinya tentang pengharapan yang baik untuk kita jalani di tahun yang baru ini. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengingatkan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi dengan tahun yang baru ini? Apa yang akan terjadi dengan tahun ini? Atau apa yang akan terjadi di depan kita? Di bulan-bulan yang akan kita lewati ke depan? Apa yang akan terjadi? Mari kita tidak mengerti dengan tahun yang baru ini atau apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana yang terjadi di tahun yang baru ini yang kita harapkan. Nah, disinilah yang harus kita miliki, yaitu pandangan di dalam kita. Mindset kita itu harus bagaimana kita memandang di tahun yang baru ini. Saya mengingatkan, biarlah dalam pandangan kita memiliki, kita boleh berharap hal-hal yang baik di tahun yang baru ini. Ini pandangan yang saya katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Kita boleh berharap hal-hal yang baik di tahun yang baru ini. Tetapi kita juga jangan
tinggalkan atau kita juga harus siapkan hati kita menghadapi apa yang akan terjadi di tahun ini, yaitu di mana keadaan-keadaan buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita atau suatu keadaan yang tidak kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang mungkin ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Satu hal yang dimana kita tidak harapkan mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita mengharapkan yang baik. Tetapi jangan kita tinggalkan hal-hal yang buruk itu yang bisa mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya memberi contoh yang pertama mungkin seperti ini. Apakah saudara siap ketika usaha yang kita lakukan sekarang ini mengalami kerugian atau kebangkrutan? Sekali lagi, apakah kita siap menghadapi usaha kita mengalami kebangkrutan atau kerugian? Di mana kita mengharapkan hal yang baik, kita sudah mengusahakan bahkan tahun kemarin hal-hal yang baik, saldo yang kita dapatkan, wah sangat hal yang itu menguntungkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjalani tahun ini, apakah kita akan siap untuk melihat suatu usaha kita mengalami kebangkrutan? Hal yang kedua, apakah kita siap ketika di tahun ini kita mengalami sakit? Dengan berusaha payah kita menjaga kesehatan kita, dengan berusaha payah kita menjaga tubuh kita, kondisi kita tetap sehat. Tapi ternyata kita diperhadapkan dengan suatu penyakit yang dimana itu sangat membuat kekhawatiran dalam kehidupan kita. Atau bisa katakan saat ini kita mengalami pandemi di COVID-19 ini, di mana kita mengalami hal ini, kita ada virus corona itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita siap untuk hadapi hal itu? Dan yang ketiga adalah apakah kita siap mengalami kedukaan? Dengan kata lain, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang ada di sekitar kita, tiba-tiba kita mendengar berita, ada kedukaan kita alami. Apakah kita siap untuk semuanya ini? Bapak Ibu Saudara, seperti judul yang saya katakan tadi, apakah Anda siap? Mari kita mengharapkan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan hal yang terbaik itu terjadi di dalam keluarga kita. Kita mengharapkan hal yang terbaik itu ada di dalam pekerjaan dan usaha kita. Tetapi jangan kita tinggalkan. Kita juga harus siap dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi kejadian-kejadian yang buruk. Atau untuk kita menghadapi kejadian seperti yang saya contohkan di atas tadi. Hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Pandangan ini harus ada dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang kita baca tadi. Saya akan mengulangi. Ayat 29 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya adalah nantikan dan berharaplah kepada Tuhan. Sekali lagi, nantikan dan berharaplah kepada Tuhan. Untuk memampukan kita menghadapi, kita mengharapkan hal yang baik. Tetapi kita harus juga siap menghadapi hal yang buruk ada di depan mata kita. Untuk memampukan kita menghadapi hal ini. Untuk kita mampu berjalan di dalam keadaan seperti ini. Untuk kita mampu untuk memandang ke depan dengan kondisi yang buruk kita alami. Hal itu adalah di mana kita tetap menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Itulah kunci untuk kita hadapi, jalani tahun yang baru ini. Nantikan Tuhan dan berharap kepada Dia. Karena firman Tuhan mengatakan,
Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan memiliki sayap yang baru. Dia akan memiliki sayap yang baru, dengan kata lain ada suatu kekuatan yang baru di dalam kehidupannya. Dia akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terbang tinggi, melewati badai. Karena kita tahu karakter dari burung Raja Wali. Itulah yang akan kita hadapi. Badai apapun di depan kita, badai apapun di tahun yang ini, tahun yang baru ini, kita mampu lewati, kita mampu terbang tinggi. Karena ada apa? Karena ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Kekuatan dari Tuhan, di mana kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengakhiri renungan saat teduh pada hari ini, saya berharap, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut apa yang akan terjadi di depan kita. Jangan khawatir dengan apa yang akan terjadi di depan kita. Sebab tangan Tuhanlah yang akan menuntun kita. Tangan Tuhanlah yang akan memegang kita melewati badai ini. Kita tidak berjalan sendiri karena ada tangan Tuhan yang memegang kita. Bahkan Dia akan mengangkat kita. Tuhan akan mengangkat kita untuk naik terbang tinggi. Sama seperti Raja Wali, melewati badai di depan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara siap di tahun ini bersama dengan Tuhan memampukan kita untuk berkata, saya siap. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan, tahun ini adalah suatu tahun yang dimana masih sangat misteri di dalam kehidupan kami. Apa yang terjadi dengan tahun ini, bahkan waktu yang sangat cepat itu menandakan untuk kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tetapi keadaan juga di mana kita tidak mengerti dengan keadaan di depan kami. Tapi hari ini firman-Mu menguatkan kami. Ketika kami menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kekuatan itu yang memampukan kami untuk kami melewati badai di dalam hidup kami. Mari Tuhan, biarlah hari ini kami mampu melewati badai itu dengan berkat-berkat daripada-Mu. Oleh karena itu Bapa, berkati kami, berkati umat-Mu, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Penyertaan Tuhan menyertai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free.